Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Monika dari kelas E PGSD Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan bagi kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 dan juga dari jurnal yang saya dapatkan adalah sependapat dengan kelompok 1 yang memilih ilustrasi 1, yaitu dalam proses pembelajaran guru dan peserta didik menggunakan sumber belajar berupa buku teks atau buku pegangan. Pada ilustrasi 1, penggunaan buku teks bukan satu-satunya penggunaan sebagai sumber belajar, tetapi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan. Hal tersebut membuka peluang bagi guru ataupun peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lainnya yang lebih relevan untuk kegiatan pembelajaran. Referensi artikel yang saya dapatkan milik Jurnal Farida Rahayu dalam Jurnal Inspirasi Pendidikan volume 7 Januari 2017 dengan judul Perbedaan Pembelajaran Melalui Multimedia Interaktif dan Melalui Buku Teks Terhadap Hasil Belajar Siswa pada materi pecahan kelas 4 SDN Gadang 01 Malang. Prinsip penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. 1. Buku teks harus memperlihatkan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan para peserta didik. 2. Menyediakan contoh-contoh latihan dan soal-soal yang berguna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, memperlihatkan konteks sosial dan budaya dari para peserta didik. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sejalan dengan prinsip penggunaan buku teks yang telah dijelaskan, yang mana mereka memilih buku teks digunakan untuk mengungkap, menyorot, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Karena dalam implementasi kurikulum merdeka, peserta didik dapat merdeka memilih sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Apabila keseluruhan pembelajaran hanya berpusat pada satu buku, maka tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan dari peserta didik yang beraneka ragam. Apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, menurut saya kelompok 1 telah sesuai karena sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat beragam bentuknya. Buku teks menjadi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan, namun bukan satu-satunya sumber belajar. Penggunaan buku teks disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta karakter kebutuhan peserta didik agar sumber belajar yang digunakan relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.